Wadap, balik lagi bareng BM Motovlog di sini. Di Motovlog lainnya di Kota Bekasi. Sekarang jam 1:30. Wow, Civic Turbo. Sekarang gue mau muter dan oke, di video kali ini sebagai pembuka seperti biasa, apa kabar kalian semuanya? Di Bekasi lagi mendung begini, cerah berawan mungkin jatuhnya ya. Terus apa kabar kalian semuanya? Take ke-6, 5 lah edit video. Nggak tahu. Bikin salah mulu, error mulu GoPro-nya. Sebel. Seperti yang kita tahu, walaupun kalian belum tentu tahu juga, di tahun 2017 ini pabrikan berlomba-lomba mengeluarkan motor sport fairing baru mereka di kelas 150 cc. Ada Satria, ada Suzuki dengan GSX-R nya, terus ada Yamaha dengan R15 nya, dan ada Honda dengan CBR 150R nya yang baru keluar akhir tahun kemarin sih kalau nggak salah ya kan, apa awal tahun, pertengahan tahun ya, whatever. Terus ada hal menarik yang gue notice dari 3 produk dari 3 motor, tiga pabrikan yang berbeda, yaitu ada hal unik yang mungkin kalian kalau nggak notice akan gue kasih tahu, yaitu adalah harga mereka yang mahal banget, pakai D pakai Z. Kenapa gue bisa bilang mahal banget? Karena harganya di atas 25 juta semua 25 juta itu kalau misalnya kalian nggak tahu, itu kayak harga satu motor ini dalam kondisi baru, yaitu 25 juta terus segitu. Kalian bisa dapat motor 200 cc touring mungkin kategorinya, tapi ini cruiser 200 cc naked bike gitu kan, 25 juta. Terus kalian 25 juta belum dapat motor sport fairing kayak 150 cc itu, karena kalian harus nambah beberapa juta lagi, 4 sampai 5 atau 8 juta lagi. Terus apa yang akan gue bahas dari motor mahal ini? Gue tidak akan membanding-bandingkan mereka dari segi performa, desain, atau hal lainnya. Kalau misalnya kalian mau berharap ada itu di video ini, kalian bisa klik video lain dan cari review dari blogger-blogger yang sudah beradaptasi dengan YouTube. Gue mulai menganalisis tuh kan, gue menganalisis dari ketiga produk tersebut kenapa bisa mahal. Tiga-tiganya bisa mahal tuh kenapa? Which is Satria GSX itu, salah gue kenapa Satria mulu ya? GSX itu dia harganya paling murah, 29 juta. Walaupun harga PO nya tuh 27 juta kalau nggak salah kan. Nyala dong, nyala lah. Terus lanjut lagi, gue mulai mencari ada kesamaan apa sih di antara 3 produk tersebut, ya kan? Bahasa gue produk man. Gue anak motor atau anak ekonom gitu. Bodoh amat lah, udah semester 5 masa kagak kepake anjir. Nah yaudah, jadi gue menemukan ada satu hal di antara ketiga motor tersebut. Bukan soal mesin, bukan soal desain, bukan soal apa kemampuan segala macam, masih foto-foto, tapi lebih kepada branding yang dibawa oleh masing-masing pabrikan. Macam GSX yang dia mewakili Suzuki, karena GSX yang kita kenal merupakan motor-motor sport
dengan segala macam kelebihan dan kelebihannya itu yang gua nggak tahu. Terus ada Honda, dimana CBR membawa nama CBR 150 cc, dimana citra yang terbentuk dari seekor CBR merupakan motor easy to ride, I think. Terus si Yamaha membawa nama R. Jadi itu penyebab pertama kenapa si 3 motor ini bisa mahal menurut opini gua. Ada branding yang dikasih untuk 3 motor ini, jadi motornya dikasih harga mahal dikit, berani ngasih harga mahal dikit si produsennya. Terus si CBR dari 3 motor ini harganya tuh termahal ada CBR 33 untuk sementara. Terus untuk R15 dia kalau gua search adanya tuh harga yang buat tahun 2016, which is itu mungkin belum facelift ya. Itu harga 31 juta men. Terus kalau GSX 29 juta seperti gue bilang tadi. Terus apalagi nih yang menarik dari branding, ya itu seperti gue bilang, kemungkinan karena membawa nama besar CBR R dan GSX itu mungkin ada, jadi produsen ngasih performa yang tinggi, mungkin nggak tahu. Tapi dari review beberapa sih untuk R15 dan GSX dia punya performa yang bagus sih. Terus sotoy selanjutnya adalah menurut gue ada beberapa alasan ya, selain brandingnya itu membawa nama besar masing-masing dari pabrikan itu. Ada embel-embel yang selanjutnya yang bisa bikin ketiga motor tersebut mahal. Ada embel-embel apa sih maksudnya embel-embel itu? Ini orang soto ini kan. Embel-embel itu maksudnya itu kayak untuk R15 gue ambil contohnya karena dia banyak embel-embelnya. Dia embel-embelnya macem upside down suspensionnya, ada upside down. Terus ada teknologi VVA yang sebenarnya agak aneh brandingnya dikasih di R15, karena yang seperti kita tahu, mungkin apa gue yang tahu, Aerox pun punya teknologi VVA, jadi bukan sesuatu yang spesial mungkin ya, kayak mungkin Blue Core jadi VVA di tahun 2017 ini. Gua nggak tahu kan. Ini lo kenapa pada mepet lo? Aku pada ngefans sama aku apa gimana ini lo? Wah, dipentokin saya. Terus iya embel-embel ini kenapa bisa gue bilang mahal? Karena ya emang begitu keadaannya. Lu lihat CBR 2,5 RR kan, walaupun kebanyakan orang bilang untuk 60 juta itu worth it gitu kan. Kayak kata Sapuan juga, dia worth it untuk harga 60 juta karena teknologinya emang benar-benar kerasa gitu kan. Tapi untuk kayak Yamaha R15 gua kurang ngerti apakah benar adanya gitu kan, embel-embel yang dikasih upside down segala macam. Dan upside downnya benar-benar kayak kan kalau CBR 2,5 dia kan emang jelas gitu kan, upside downnya Showa yang which is bagus segala macam, walaupun gua nggak tahu sebenarnya kan. Terus kalau R15 sih dari review kemarin kayak belum ketahuan sih. Dan sebagai perbandingan, walaupun upside down untuk Saber dia kan harganya 20 jutaan ke atas kan, tapi dia nggak semahal itu sih. Tapi kita lihat R15 bakal naiknya jauh nggak dari 31 juta. Soalnya 31 juta menurut gue udah mahal kan. Tapi ya kita lihat saja nanti. Terus itulah pokoknya embel-embel itu yang bikin kayak embel-embel itu buat promosi si pabrikan, tapi juga jadi alasan gitu, kayak buat ngasih pengertian. Kita tuh ngasih
motor itu upside down, slipper clutch, teknologi VVA yang sebenarnya kita nggak tahu itu VVA itu buat apa sebenarnya kan, buat apa gitu teknologinya. Nah dikasih embel-embel kan, teknologi ya, mereka bilang teknologi bakal bikin motornya jadi enak segala macem. Itu kan buat sebenarnya selain buat promosi emang, tapi ya poin pentingnya adalah embel-embel itu dijadiin buat mereka naikin harga itu. Jadi mereka enak naikin harganya biar nggak berat di mata konsumen. Kalau menurut gue itu sotoy-sotoynya gue kan, iya kan. Terus selanjutnya lagi apa yang mungkin jadi alasan si motor-motor ini mahal? Branding udah, embel-embel udah. Terus apa lagi? Yang ketiga mungkin kita mulai dari tingkat inflasi mungkin. Inflasi, coy, gila. Anak ekonomi banget gak tuh bahas inflasi harga motor. Ya, menurut gue bisa jadi harga suatu motor akan jadi lebih mahal karena inflasi. Seperti kita lihat tingkat inflasi di Indonesia sendiri tahun 2015-2016. Kita ambil contoh 15 karena 15 tahun segitu keluarnya. Dia punya harga awal 28 juta sekian kan. Padahal dia muter, terus dia berhenti, terus dia nggak lihat kiri kanan, dodol, ngeng. Terus inflasi Indonesia 3% seperti gue bilang, tapi karena gue dapatnya harga keluar R15, gue tanya R15 harga keluarnya misalnya gitu 28 juta, terus harga 2016 akhir itu adalah 31 juta, selisihnya ada 3 juta tuh, selisih harga mereka 3 juta. Dan apakah inflasi 3% itu adalah 3 juta dari harga motor tersebut? Setelah gue hitung-hitung sebelumnya ternyata enggak, men. 28 juta 3% dari 28 juta itu sekitar sejutaan kalau gua nggak salah. Apa itu apa 5% ya gue ngitungnya? Oh ya, pertamanya gue tuh prediksi ini inflasi mungkin 5%. Terus harga selisih harganya tuh 5% nya dari 28 juta tuh cuman 1.400.000 kalau nggak salah sih. Dan itu jauh men dari harga selisihnya tuh yang 3 juta itu. Terus untuk inflasi kata kutip ini 5% nya itu nggak nutup sampai 3 juta men. Berarti kayak itu bukan satu-satunya bukan alasan utama dong berarti kan kenapa sih motornya bisa mahal. Apalagi motor yang kayak udah keluar gitu loh, kayak CBR dan R15. Tapi kayak untuk CBR nggak berlaku deh hukum inflasi karena dari awal dia itu kan CBU kan. Lanjut lagi soal pajak ada kemungkinan sih, tapi kan itu bikin harga mahal kan. Tapi kayak harusnya nggak semahal itu. Kemungkinan harga pajak yang naik bikin harga motor mahal harusnya sih, kalau emang pabrikan niatnya incer konsumen, harganya pasti nggak dinaikin sejauh itu sih. Kayak CB dan CBR itu kayak rentan harganya jauh banget gitu kan. Duh, jangan belok dong. Yaudah, mungkin segitu dulu video dari gua. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalian setuju dengan opini sotoy gua? Atau kalian punya pendapat lain? Kalau misalnya kalian suka video kayak gini, kalian bisa tekan jempol ke atas. Dan jangan lupa komen opini kalian tentang penyebab si harga motornya bisa mahal. Dan subscribe kalau kalian belum. Ada di tengah sini, oke? Kasih buat kalian yang nonton video ini. Videonya akan gue akhirin di sini, oke? As always, buat kalian semuanya saja, stay safe di jalan and keep it on 100%. Apa-apaan? Ini bikin sering enak di sini nih, goblok. Udah tahu ngelon arus, kalau awalnya di tikungan lagi PA.